dulu. Pertama-tama, nama saya William Sabik Abdurrahman. Saya saya dari kelas TRKJD, dan hari ini saya akan memulai sebuah project video baru bernama dasar-dasar mikrotik saja, agar simpel. Untuk secara simpelnya sendiri, mungkin akan saya bagi menjadi 5 part. Untuk part-partnya sendiri, dari apa yang saya rencanakan seperti ini. Part 1 akan menjelaskan tentang apa itu mikrotik dan apa saja perangkat mikrotik yang akan digunakan. Untuk kedua, kita akan belajar tentang apa itu mikrotik dan apa itu IP address, dan mungkin menjelaskan tentang beberapa penggunaan dari IP address dan juga interface. Yang ketiga, saya akan mulai membahas mengenai wireless, mungkin membahas tentang LAN, VLAN, dan sebagainya. Dan juga mungkin kalau sempat di part 3, saya mungkin akan membahas mengenai cara menghubungkan mikrotik kita dengan internet. Lalu untuk video yang keempat, kemungkinan besar saya mungkin hanya akan melakukan routing, karena mungkin agak lucu, tapi kenyataannya routing itu sendiri benar-benar sangat unik, karena ada kemungkinan kita berhasil routing dan ada kemungkinan kita gagal. Dan juga di part-part kita akan belajar tentang cara kita memblok internet kita ke suatu website, akses suatu website. Jadi kita akan memblok kita itu mikrotik kita membatasi internet kita. Misalnya contoh, untuk contoh biasanya kami menggunakan sebuah website seperti Detik dan juga Tempo, dimana kita masukkan karena mereka menggunakan single IP, kita bisa tahu hasilnya. Jika terblok mereka tidak akan bisa masuk. Jika dilihat dari asli, ini sudah menunjukkan kalau itu di reject. Untuk yang kelima, saya pikir-pikir terlebih dahulu, mungkin project kelima akan menjadi sedikit surprise. Jadi saya pikir mungkin saya akan mulai dari sekarang persatu, yaitu perkenalan mengenai apa itu mikrotik. Mikrotik sendiri sebenarnya adalah sebuah alat-alat vendor, sebuah alat networking. Mikrotiknya sendiri adalah sebuah nama dari vendor yang ada. Contoh vendor ada apa aja? Seperti yang kita tahu, pertama ada mikrotik, selanjutnya ada Cisco dan juga Juniper. Untuk mikrotik yang saat ini akan kita bahas, ini adalah mikrotik router board hub series. Nah, ini ada boxnya. Kalau misalnya kita lihat di boxnya sendiri, di bagian sini ada penjelasan tentang, lihat ada made in China, ada ini semua, ada spesifikasinya. Lebih tepatnya ke kodenya. Anyway, ini adalah mikrotik yang saat ini saya miliki, tidak benar dimiliki, tepat dipinjamkan oleh sekolah Edge Light. Lihat ini ada nomornya dari sekolah. Nah, di mikrotik ini sendiri, ini bisa kita lihat ada beberapa tombol-tombolan juga di sini. Nah, jika kalian ingin tahu, maka saya bisa menjelaskannya. Pertama, kita lihat di atas ini ada sebuah tombol. Itu adalah tombol untuk mengganti beberapa modenya.
Jadi jika kalian tekan, ini bisa berubah-ubah mode tergantung apa yang ada di sana juga. Lalu untuk bagian utamanya, di bagian depannya, kalian bisa melihat di sini ada 4 port LAN pas untuk RJ45. Walaupun begitu, port yang bisa digunakan itu sebenarnya adalah port 2 hingga port 4. Lihat dari atas ini. Mengapa begitu? Karena kalian tahu port 1 sebenarnya bisa digunakan untuk internet. Oleh karena itu biasanya digunakan untuk mencolok dari port ke port lain hubungannya itu adalah menggunakan port 2, 3, dan 4, bukan port 1. Selain itu di sini juga ada indikator power dan juga USR. Untuk USR saya kurang tahu apa fungsinya. Kalau tidak selain user, tapi saya tidak yakin. Dan untuk power itu menunjukkan apakah dia menyala atau tidak. Jika tidak terlalu mengerti bagaimana yang saya maksud, itu adalah 2 indikator di bawah dari lubang kabelan yang 2 garis ini. Yang atasnya adalah power, jadi yang bagian bawahnya adalah USR. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi kalian bisa lihat ada sebuah tombol yang ada kotak ini. Itu adalah tombol power atau tepatnya reset. Tombol itu digunakan untuk mereset data yang ada dari mikrotik ini. Jadi jika kita mencolok benda ini, mikrotik ini dengan komputer, biasanya itu secara otomatis nyala, langsung menyala. Saya kita tidak tahu apa saja yang ada di sini, apakah itu masih bisa digunakan atau tidak. Oleh karena itu, karena mikrotik ini juga sebagian besar mungkin digunakan untuk latihan, kita langsung meresetnya. Bagaimana cara meresetnya? Itu mudah. Kita bisa gunakan mikrotik ini, kita colok ke sumber power, lalu kita tekan lama. Tepatnya itu nanti saat dia mulai berkedip, ini tunggu hingga perkiraan kedip 10 kali nyalanya. Setelah itu barulah nanti benda ini akan benar-benar mati dan restart. Lalu yang terakhir dari fitur ini, di paling bagian bawahnya itu ada soket untuk power. Benda ini masih menggunakan power type B. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini kita punya kabel powernya. Kabel ini jujur tidak terlalu berbeda dengan kabel casan type B biasa. Jadi kalau kalian tidak punya kabelnya itu tidak masalah. Kalian bisa menggunakan kabel type B biasa untuk casan HP mungkin. Nah, selanjutnya kita juga punya kabel RJ, kabelan digunakan untuk menghubungkan mikrotik ke komputernya. Ini bisa kita langsung colok jika kita mau langsung mulai. Dan selanjutnya khusus untuk saya itu adalah kabel ini. Apa ini? Ini adalah adaptor. Kenapa saya punya adaptor ini? Well, komputer saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mendukung untuk menggunakan analog secara langsung. Jadi tidak bisa kita langsung main colok dari mikrotik ini menuju laptop. Pada kasus yang membutuhkan ini driver. Alasan kenapa saya memilih driver karena benda ini sendiri untuk bisa digunakan, kita harus mengopen dan mengakses driver yang tersedia dalam sini. Setelah kita menghalau-nya, baru kita bisa mengakses mikrotik yang ada di sini. Kesimpulan yang kita dapatkan untuk video ini adalah dari mikrotik ini, walaupun benda ini simple dan juga kecil, nyatanya benda ini memiliki banyak fungsi yang bisa dibilang itu luar biasa untuk latihan. Juga perkembangan zaman akhir-akhir ini mulai berakhir aneh menurut saya, karena banyak alat modern yang sekarang yang menginovasikan hal baru
dengan cara menghapus fitur sebelumnya. Seperti laptop zaman dahulu di mana mereka semua punya LAN. Sekarang laptop saya yang bisa dibilang model terbaru, walaupun tidak benar-benar baru, hanya model baru. Sudah cukup lama, tapi bisa dibilang model baru. Tidak memiliki lubang untuk LAN lagi. Oleh karena itu saya terpaksa menggunakan driver ini. Saya pikir sekian untuk video ini. Mohon tunggu di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.